warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Alim Niode. Beliau adalah cendekiawan sekaligus budayawan Gorontalo, dan mungkin kita akan diskusi berbagai hal tentang adat. Ya, saya mengambil topik adat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau habarti Pak. Alhamdulillah, abari pio-piohu meskipun didihi pele-pelea tapi yang penting hati senang. Alhamdulillah. Ya. Pak Alim, saya ingin mengambil satu topik perspektif adat dalam katakan pembangunan, kemasyarakatan, dan bahkan pemerintahan Gorontalo. Sebagai awal Pak, mungkin definisi adat itu seperti apa dulu Pak? Baik. Jadi sebetulnya adat ini dari sudut pandang akademik itu disebut dengan istilah norm atau custom, ya. Nah, norm dan custom ini dalam atmosfer kebudayaan dia masuk di level kedua dari kebudayaan. Di dalam lapis intinya ada yang disebut dengan lapisan nilai atau mental kognitif. Baru kemudian ada makin keluar ada nilai, norma, adat dan seterusnya. Nah, itu lalu kemudian di level kedua ini norma tadi atau custom itu mengatur perilaku sosial. Ya. Nanti pada level ketiga ada yang disebut lapis material kebudayaan. Benda-benda apalah itu. Ya, itulah posisi kebudayaan atau adat itu. Nah, di alam adat Gorontalo, pemahaman tentang adat itu seperti itu. Jadi ada unsur nilai normanya atau fundamental value-nya. Ya. Lalu kemudian ada aspek sosialnya berupa perilaku berpola atau yang dipolakan oleh nilai dan norma. Dan ada yang ketiga, wujud benda-benda seperti misalnya ada benteng Otanaha, ada Badi Bituo, ada Hukede Tabaluda, ada benda-benda yang diantarkan biasanya apakah pada upacara pernikahan, menyambut tamu dan sebagainya. Itu semua wujud material daripada adat itu. Nah, kalau kita masuk lagi, sesungguhnya bagaimana sejarah adat Gorontalo atau dari mana asal-usulnya, maka dari berbagai kitab tua yang boleh kita telusuri atau kita punya perbincangan dengan para informan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Saya boleh sebut misalnya untuk mewakili itu, buku yang ditulis oleh Kuno Kaluku. Diterbitkan tahun 20-an apa 30-an, judulnya Sekuntum Bunga Kebudayaan. Nah, di situ dia sebut sebenarnya adat Gorontalo itu terdiri dari beberapa gitu ya. Urutan. Nah, ada yang disebut adati asali. Ya. Asal usul adat. Itulah Pak Irfan yang disebut dengan adat alam. Adat asali itu adat alam. Apa yang dimaksud dengan adat alam? Apa saja ketentuan yang ada di alam semesta ini, itu adat asal. Contoh misalnya, benda dilempar ke atas, jatuhnya di bawah. Itu adat. Adat alam. Itu adat asal. Adati asali. Sipati lotaluhu molohe mopa. Tidak ada air yang naik ke atas. Itu adat alam. Itulah adat asali. Kalau kita gali lagi, apa filosofi mendasar daripada adati asali itu adalah harmoni. Bahasa fisikanya equilibrium. Ya. Dalam tatanan alam semesta ada harmoni, ada keseimbangan. Pak Alim, ini sahabat apa Warkop baru pembuka ini luar biasa. Jadi dalam penjelasan ini saya coba menangkap Pak Alim bahwa ternyata adat dengan terminologi yang dijelaskan tadi itu akan bersinggungan dengan kebudayaan. Apakah dia akan membentuk peradaban? Oh iya, akan membentuk peradaban. Jelas, ya, pasti. Ketika dia membentuk peradaban, berarti di sanalah
kita akan bicara bahwa inilah karakter orang Gorontalo dari adat. Yes. Iya. Menurut Pak Halim, pertanyaan saya, sudah sejauh mana adat ini bagian dari peradaban orang Gorontalo sudah melekat dengan pribadi masyarakat Gorontalo, baik masyarakat umum, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, atau di mana saja, di semua dimensi. Baik, pertanyaan bagus. Nanti ada yang kontras alias different. Cobalah nanti kita telusuri karena itu penting untuk melihat bagaimana yang sebenarnya, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana produk terkini atau yang sedang ongoing proses itu. Oke. Pertama kita bicara soal peradaban ya. Dalam keyakinan orang Gorontalo ada disebut satu pedoman paduma al-adabu faukal ilmu. Adab itu bagian dari ilmu. Adab itu di atas ilmu. Di atas ilmu. Nah, kalau adab itu di atas ilmu, maka sesungguhnya peradaban itu adalah merupakan satu kondisi kebudayaan yang boleh disebut puncaknya. Karena kalau kebudayaan itu diperoleh dalam proses interaksi dengan proses belajar, ya, ada kata belajar di situ, di mana ada peran-peran ilmu dan pengetahuan, maka coba bayangkanlah, al-adabu faukal ilm, adab itu di atas ilmu. Maka puncak-puncak peradaban itu sesungguhnya, puncak-puncak kebudayaan itu sesungguhnya adalah peradaban. Berarti ada akhlak etika. Itulah peradaban itu ya. Di atas itu. Jadi betapapun maju pencapaian mobilisasi ekonomi satu masyarakat manusia atau bangsa, tetapi kemudian peradaban yang dia bangun itu merusak, itu peradabannya di bawah, katanya. Merusak humanisme, tatanan kemanusiaan, itu di bawah. Karena adab itu di atas ilmu. Apa makna daripada ilmu di dalam ajaran leluhur Gorontalo? Tibanya makna di dalam diri. Ya. Semua realitas, makna realitas begitu tiba di dalam diri, terjemahkanlah makna itu di dalam diri, itu puncak daripada ilmu. Gitu ya. Nah, kalau makna sudah tiba di dalam diri, kita akan tahu siapa kita. Ya. Kalau di zaman peradaban Yunani itu ditulis di lereng Gunung Parnassos ya, di Google aja. Bunyinya Gnati Stuartson, kenali dirimu. Kenapa kenali dirimu? Kalau kau tahu siapa dirimu, kau tahu dari mana kau dan kemana akan berakhir. Itu hakikatul ilmu di dalam warisan leluhur adat Gorontalo. Tibanya makna di dalam diri. Jika makna tidak tiba ke dalam diri yang tidak menyebabkan kita kenal siapa kita dan yang di atas, berguru ulang dulu. Berguru ulang lagi dulu. Karena itu saya putar kembali dalam surat Fusilat. Ini pelajaran PI dulu, Pak Irfan ya. Nah, surat Fusilat disebutkan ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tidakkah kamu perhatikan tanda-tanda kebesaranku di ufuk-ufuk pada diri-diri kamu, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Semua tanda yang kau dapatkan dengan dua perantara itu sebetulnya mengantarkan kau kepada apa yang sesungguhnya di atas itu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itu dia. Ya. Oke. Dalam konteks kekinian, kita lihat Pak, dalam penjelasan dalam konteks kekinian, di mana Pak Halim bisa menyoroti, sudah sejauh itukah kita masyarakat Gorontalo di semua level kehidupan, apakah dia mau pejabat, dia mau apa saja, merespon apa yang disampaikan konteks kekinian sekarang Pak? Sebetulnya yang saya jelaskan tadi belum selesai ya. Ya. Karena itu pertanyaannya seperti apa peradaban pada lintas level masyarakat Gorontalo, katanya pendekatan sosiologisnya. Sosiologis ya. Yang lower, middle dan upper elit itu. Middle. Ya. Seperti apa? Nah gini. Di dalam sejarah dan perubahan sosial,
Gorontalo itu pernah mencapai golden age, zaman keemasannya. Ya. Jadi zaman keemasan itu ukurannya mulai dengan apa yang disebut oleh Karel Jasper dengan die Eisenzeit. Kalau orang menyebut poros sejarah, pada umumnya saya suka istilah dari Sultan Takdir Ali Sabana. Dia menyebut sumbu sejarah. Apa die Eisenzeit? Dalam sumbu sejarah itu dia mengatakan, dunia ini mulai berkembang berdasarkan sumbu sejarah itu dikonstruksi atas dua pilar peradaban. Yang satu peradaban progresif, itu ditopang oleh kekuatan ilmu pengetahuan teknologi dan ekonomi, di mana iptek menyumbang kepada tindakan ekonomi yang efisien, dalam konsep Habibie disebut nilai tambah. Lalu yang satunya pilar progresif, dibangun di atas kekuatan agama dan kesenian, sehingga ada yang disebut progressiveness dan expressiveness. Dua pilar ini yang membangun kontras dan different di dalam sumbu sejarah yang disebut dengan die Eisenzeit itu. Die Eisenzeit, ya. Mari kita lihat sumbu sejarah itu kalau kita mau pasang untuk Gorontalo. Jika takdir menyebut dalam konstruksi itu Barat maju dan modern, dan Timur, maaf, ini bukan kata saya, kata takdir. Pada saat itu masih bersama monyet di hutan katanya. Kenapa? Karena pilar progres itu tidak mereka jangkau. Mereka berada pada pilar ekspresi yang mendalam. Oleh karena itu mereka sangat mahir dalam berkesenian, juga agama-agama, tetapi juga dalam agama itu mereka membangun tahyul-tahyul dan berbagai macam khurafat. Ya. Nah, Barat melaju dengan sains dan teknologi dan ekonominya. Ini yang membedakan. Gorontalo bagaimana pencapaiannya di dalam sejarahnya? Kalau kita mau lihat Gorontalo dengan 5 periode sejarah mulai dari 1385 sejak terbentuknya, kita sebut sebagai prasejarah, lalu kemudian terus-terus sampai kini, kita akan menemukan bahwa ada kurva perubahan sosial, di mana puncak perubahan itu ada pada sekitar tahun 1600-an atau abad ke-17. Saya menyebut itu adalah era Golden Age Gorontalo, zaman keemasan. Apa isinya? Di situ konstruksi peradaban, Pak Irfan, terbangun sangat unik. Berbeda dengan bangunan konstruksi yang ada di Karel Jasper yang digambarkan oleh orang banyak. Ternyata Gorontalo memiliki keseimbangan pilar expressiveness dengan progressiveness. Jadi aspek sains, teknologi, dan ekonomi, lalu di satu sisi dengan agama dan seni, itu sama-sama membangun satu peradaban, sehingga dia mencapai satu puncak keemasan. Dan jangan lupa satu hal, di dalam payung sistem demokrasi lokal yang unik. Seberapa jauh keunikan sistem demokrasi lokal itu? Saya mau kembali lagi ke yang suka merujuk-rujuk kitab. Richard Tako di dalam bukunya Head Fund Gorontalo itu ditulis pada tahun 35, penerbitnya UNAN, halaman 81, dia katakan tata pemerintahan dan demokrasi Gorontalo berada pada satu kondisi yang disebut good Inrichtungstur bezaten. Apa itu? Itu yang kemudian disebut oleh David Osborne sebagai good governance, clean governance. Kalau itu baru disebut sekarang, Gorontalo sudah tahun 35 ditulis, diucapkan oleh Richard Tako. Tapi itu bukan kejadian tahun 35. Karena Richard Tako itu menuliskan kembali kesaksian daripada Cyril yang ada pada di bawah tahun 1800. Nah, apa yang meragukan kita tentang demokrasi yang unik itu? Satu ya. Yang kedua, konstruksi kebudayaan dan peradaban yang menjulang tinggi itu pernah ada di kita. Berdasarkan sudut pandang ini, mestinya kita membangun kembali peradaban Gorontalo seperti yang ada di dalam sosial kapital kita. Jadi kita punya modal untuk Pak Irfan. Ada modalnya untuk itu. Yaitu ini sudah pernah ada. Tinggal kita ikutin. Pertanyaannya, apakah itu relevan? Ini dia.
Ya, Kalau Pak, ya persoalannya begini, Pak Ali, semacam kalau menurut pandangan saya dari ada generasi yang putus persoalan yang dijelaskan oleh Bapak. Bahkan saya bisa menganggap bahwa ini hanya ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, tapi dalam pengejawatannya ini hampir sudah bahkan bukan saja stagnan, bahkan sudah hilang. Persoalannya adat itu bisa kita lihat hanya pada peristiwa-peristiwa sakral kita masyarakat Gorontalo, misalnya pada perkawinannya, pada misalnya ada maksud Pak kematian. Irfan di upacara. Iya, di upacara. Ya. Adatnya kelihatan, padahal kita memiliki luar biasa. Yang progresif yang Bapak bilang tadi, Ya. kemudian apa yang satu itu, Yes. kita berada di situ. Berarti dari segi sains, teknologi, dan katakan filosofi, filsafat, kita sudah lewati sebagai orang Gorontalo. Tapi persoalan Pak, sekali lagi, ini hanya dalam otak kita, Ya. tidak ada dalam praktikal kita. Menurut Bapak bagaimana itu? Kini ada peristiwa kecelakaan yang saya sebut tikungan sejarah. Ya. Tikungan sejarah itu terjadi pada tahun 1889. Ya. Asisten residen Sekrer punya alasan untuk membubarkan semua yang disebut Pohalaa secara Iya. struktur dan membalik kultur Gorontalo dengan satu sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan langsung, restrict destur, Residence. restrict destur, pemerintahan langsung, di mana sistem pemerintahan kolonialnya yang berlaku dan semua sistem pemerintahan lokal yang dibangun mulai dari Ungalaa, Laihe, kemudian ada Linula, ada Lipu dan Pohala itu dihancurin. Itu struktur tidak berlaku lagi. Berarti dianggap waktu itu ancaman. Tidak ada lagi barang itu. Iya, karena di saat itu sudah merupakan ancaman. Ya tiadakan. Luar biasa. Kenapa ya? Lalu kemudian kultur. Kenapa dibikin begitu? Belanda datang di sini berapa banyak? Sedikit. Tapi dia harus menguasai Gorontalo yang daratannya Agak luas. itu ya agak luas. Oleh karena itu dia harus menggunakan kebudayaan untuk menguasai, sebagaimana Belanda pernah menguasai Aceh dengan pendekatan antropolog Snoek Rugronje yang bergelar Kiai Gafar Al-Hulandi itu. Ya. Nah, ya kalau PII pasti diajarkan itu di pelajaran apa, di training judulnya SPUII, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Pasti Pak Irfan hafal itu. Ini menarik. Paling coba saya tarik, ini luar biasa ini. Ya. Mudah-mudahan ini suatu pencerahan bagi kita. Kita tarik ke masa kini tentang adat yang sudah dijelaskan betapa luar biasa. Bagaimanakah adat ini untuk kita jadikan sebuah pakaian kita, tradisi kita masyarakat Gorontalo, kapan saja dan di mana saja, bahkan sampai dunia ini kiamat, dengan kondisi ya yang era modern ini. Contoh, siapa paling bertanggung jawab untuk melestarikan adat ini? Oke. Nah, sedang di satu sisi, kemarin saya membaca ada lembaga adatnya, ada dewan adatnya. Ya. Saya tidak akan masuk pada hal-hal yang lain, tapi coba mungkin Pak Alim bisa memberikan terminologi dari kedua lembaga ini yang kita harapkan bisa menjadi orang yang dalam tanda kutip, lembaga yang paling bertanggung jawab membawa adat istiadat Gorontalo yang luar biasa ini sampai kapanpun. Oke. Saya diajak bicara soal ini sebagai akademisi ya. Jadi saya akan jelaskan dengan pendekatan akademik ya. Sebenarnya ada satu hal yang terpotong tadi ya di dalam cerita tadi puncak kebudayaan itu. Di dalam puncak kebudayaan yang saya sebutkan tadi, kan tadi berhubungan dengan pertanyaan terakhir, siapa paling bertanggung jawab? Di dalam puncak peradaban itu, seperti disertasi Profesor Dr. S.R. Nur, beliau mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan guru besar hukum adat di wilayah timur, sangat terkenal dan punya nama yang harum. Jadi integritas keilmuannya dan ahli tentang Gorontalo. Kata dia, di zaman pemerintahan Raja Eyato tahun 1673-1679, konstruksi tata negara adat Gorontalo itu mengalami penyempurnaan dengan filosofi adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau Quran. Bagaimana kondisi kerajaan pada saat itu?
pada saat itulah berlaku apa yang disebut dengan ta'uah. Ta'uah itu adalah Olongia, adalah raja. Kalau sekarang kepala daerah barangkali di kabupaten, dan kalau di provinsi mungkin gubernur. Ya. Yes. Ta'uah itu Pilo Pobadalilia sebagai Rasulullah. Ya. Sehingga dia menjadi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu ahli pemerintahan, ya, ahli perang, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli semuanya. Maka itu dia setara dengan pilihan. Manusia pilihan itulah yang pantas di dalam term, kriteria, dan syarat untuk menjadi pemimpin Gorontalo disebut Moodelo. Nah, di tangan ta'uah yang Moodelo itulah apa yang dipertanyakan oleh Pak Irfan tadi, itu diwujudkan. Jadi kalau ditanya siapa paling bertanggung jawab pada saat itu, dan juga dalam ungkapan disertasi Profesor Nur, ta'uah, pemimpin, khalifah, tapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Karena sistem demokrasi kita pada saat itu diumpamakan sebagai dua tangan, yaitu satu adalah pemerintah, government, dan satu adalah hukum. Hukum dah bakal tegak jika tidak ada kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada buto'o, hukum. Maka demokrasi di dalam tatanan adat Gorontalo itu ditentukan oleh dua, keseimbangan antara kekuasaan atau ulipu dan buto'o. Kendala peradaban, pencapaian kehidupan atau konstruksi peradaban yang tadi dibawa peran utama daripada ta'uah, daripada raja pada saat itu. Karena itu kemudian keluarlah istilah ta'uah lo iya, lo iya lo ta'uah. Apa yang dititahkan oleh raja itu yang harus kita dengar dengan ucapan sami'na wa ta'ana. Koma dulu Pak Irfan. Koma dulu. Sepanjang ta'uah itu berpegang teguh pada prinsip adati hula-hula syara'ah hula-hula atau Qur'ani. Karena itu dia sambung. Ta'uah lo iya lo ta'uah, ta'uah lo iya lo ta'uah, podah lo mutia, hipakua lo syar'iyah. Jangan lewat dari itu. Kalau tidak lagi itu, maka berlakulah tubo. Dia polulia terhilau. Huta lo itu tulu lo itu dupoto lo itu bodila polulia terhilau. Artinya bohei to syariah. Ketika polulia terhilau tidak berlaku untuk dia. Tidak berlaku untuk dia ketaatan daripada rakyat sebagai ketaatan kepada khalifah. Karena itu dia pantas dikenakan tubuh bu'a-bu'a. Ketika Bate pada saat itu melaksanakan tubuh bu'a-bu'a, di bu'a begini, pada saat itu jabatan raja itu dimajulkan. Itu. Kenapa saya ketawa ini? Karena saya mungkin orang yang ada hidup di zaman mungkin saat sekarang melihat itu hampir terdistorsi semua. Ta'uah itu kalau dipersonifikasi saat sekarang? Ya, itu ta'uah itu kalau dilihat dari levelnya ya sebetulnya itu pada level bupati, kepala daerah, itu ya. Bupati kepala daerah, ya, atau mungkin di republik ini ada presiden, atau di bawah itu ada gubernur, seperti itu. Oleh sebab itu diberikan gelar adat, ya, diberi pulanga. Ya. Pulanga. Nah, apa konotasi manfaat diberikan gelar adat terhadap bupati, gubernur, apa semua? Ya, pulanga itu fungsinya adalah menegaskan kepada tuang lipu, termasuk kepada yang diberi pulanga, bahwa seseorang diberi pulanga dengan karakter tertentu adalah ta'uah. Ya. Hanya ta'uah yang diberi pulanga. Ada juga pulanga yang lain, tapi bukan untuk ta'uah. Namanya nanti tanya kepada para bate apa nama pulanga yang bukan untuk ta'uah itu. Tapi kalau dia diberi pulanga berarti dia ta'uah. Itu menegaskan sekali lagi, mengafirmasi bahwa dia adalah pemimpin. Kalau dia pemimpin, kita sami'na wa ta'ana apa yang dia bilang, sepanjang dia mengikuti aturan tadi gitu. Itu pulanga itu. Yang kedua, ketika ta'uah itu diberi pulanga dengan misalnya ta'uah lo data, ta'uah lo
itu punya karakteristik yang disesuaikan dengan karakter daripada dakwah. Maka itu menjadi contoh dan panutan orang-orang dan mengingatkan kepada semua orang, termasuk orang di luar Gorontalo, dia mempunyai karakter seperti ini. Itu memudahkan di dalam berkomunikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi dakwah, baik kepada masyarakat maupun kepada masyarakat di luar kerajaan atau di luar wilayah itu. Sehingga orang tahu, dia kalau orang ini kalau berbicara, dia misalnya, maaf nih, dakwah Pak Medi apa dulu gelarnya, ulangnya? Ya, saya lupa ya. Dakwah lingua. Lingua itu adalah sejenis kayu yang sifatnya sangat kuat, Keras ya. keras, dan nah itu menunjukkan orangnya berpendirian keras, tidak mudah terpengaruh, sehingga ketika dia berkomunikasi kemana-mana orang udah tahu, oh ini orangnya ya begini, orangnya begini, dia keras dan sebagainya. Dalam hal komunikasi politiknya kira-kira orang udah kenal seperti itu. Tapi Pak Alim, pulangan ini kelihatan dalam tanda kutip hanya diberikan kepada orang yang memangku jabatan, katakanlah jabatan formal-formal di pemerintahan. Padahal kalau dilihat dakwah itu kan diberikan kepada orang yang luar biasa. Ulanga maksudnya ya? Ya. Ulanga. Kenapa begitu? Iya, karena selain dakwah di zaman pemerintahan Eyato, sistem rekrut pejabat negara, pejabat kerajaan itu tidak berdasarkan lagi darah biru, harus keturunan raja, tidak perlu gitu. Ada istilah wali-wali mewali, kelompok cendekiawan, kelompok yang mempunyai karya yang yang banyak, yang modelo, itu disebut Pulanga Dilito dalam tatanan adat Gorontalo. Jadi Pulanga Dilito, satu pulanga yang diberikan berdasarkan permufakatan setelah melalui penilaian yang bertingkat serius dan cermat dalam tatanan adat, baru diberikanlah itu. Misalnya ti Bulilango Lipu, ti Tinelo Lipu, ini untuk BJ Habibie, untuk kemudian Rahmat Gobel, kemudian untuk siapa lagi, John Aryo Katila dan sebagainya, itu mendapatkan karena mereka masuk di dalam wali-wali mewali, gitu ya. Dan pulanga itu bisa ditarik. Sebenarnya Tapi faktanya kan tidak pernah ada. Sekarang kan yang disebutkan oleh Pak Irfan tadi, bagaimana adat itu kan tinggal upacara. Iya. Kita tidak melakukan, tidak mempraktikkan lagi fundamental norm, inti daripada adat atau al-adabu faukal ilmu itu kan tidak dipakaikan. Wan moda taluhu pembango mohepo misalnya. Lalu sebagai itu lihat saja realitas di masyarakat, banyak macam-macam yang terjadi. Ya, pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Itu semua tidak menunjukkan bahwa kita punya perilaku kehidupan itu masih seperti dulu berpatokan pada adati, syara'a dan Qur'ani. Kita udah geser. Mulai tahun 1889 badai itu terus terjadi, apalagi sekarang di era di mana IT sudah membuka sekat-sekat tidak ada sekat-sekat. Kita sudah saling pengaruh itu, itu yang kita kemudian kehilangan pegangan. Karena itu kemudian dulu kalau ada istilah podaha potinggilihu, podaha melihu, artinya ya kita menghilir tapi jangan hanyut, kita berenang. Itu pesan orang tua-tua. Artinya apa? Dalam melakukan strategi taktik, kalau SI disebut siasat. Itu boleh masuk kandang kambing, mengembik, tapi jangan jadi kambing. Cukup mengembik. Nah, faktanya kan kita mau tinggi lihu, motolomak, hanyut dan tidak lagi tahu kemana arah dan tujuan. Karena itu Profesor Samin Nur mengatakan, kita ini barangkali katanya, sekarang dengan pencurahan resources yang tak terbilang, mobilitasnya luar biasa, mengalami percepatan yang luar biasa. Tetapi kapal Gorontalo ini bergerak cepat hanya berputar-putar. Kenapa? Kemudinya patah. Pemberi arah dan kompas itu tidak lagi diketahui. Kalau begitu saya tarik, bagaimana pendapat Pak Alim? Ya, tadi kan disebut
akademisi. Ya. Nah, saya dalam tanda kutip masyarakat adat Gorontalo. Yes. Lepas dari akademisi ini, mohon maaf ini Pak, Ya. antara lembaga adat dan dewan adat. Karena ini dalam tanda kutip lagi yang paling bertanggung jawab menjaga keberlangsungan adat Gorontalo yang luar biasa. Oke. Kemarin jadi debat, jadi bahan pembicaraan. Saya sebetulnya menganggap perdebatan dan adanya fakta-fakta itu tidak penting. Mohon maaf nih. Mengapa? Saya mau cerita. Kesadaran untuk mewaris kembangkan. Tidak cukup hanya mewariskan ya, tapi mewaris kembang itu penting. Nah, kembali ke basic akademik. Kenapa penting? Namanya kebudayaan. Iya. Itu adalah warisan. Tidak cukup warisan, tapi juga tugas. That is Gabe und Aufgabe, kata orang Jerman. Tugas dan warisan. Oleh karena itu, dia harus kita wariskan, tapi Dan sebagai kembangkan. tugas kita harus kembangkan. Ya. Nah, kalau ada yang bilang mewariskan, suruh dia belajar dulu. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, dalam rangka mewaris kembangkan itu timbul kesadaran yang menarik itu di tahun 1971. Bupati Gorontalo Kasbat Lahai Iya. mengumpulkan tokoh-tokoh elit Gorontalo untuk membicarakan bagaimana pelestari kembangan adat itu. Berhasil. 500 halaman kurang lebih, satu rim produk. Selesai itu. Bagaimana ini mau dijalankan? Karena mereka berpikir Takua pada saat itu adalah bupati di zaman sekarang dan seterusnya. Wah, mereka lupa dalam terminologi Max Weber itu bertumpu pada yang disebut otoritas karismatik. Ya. Sedangkan pemerintahan sekarang itu otoritas legal. Rasional. Ya. Sehingga dia nggak bisa connect. Ya. Ini diatur oleh undang-undang negara Republik Indonesia. Ini pakai undang-undang. Bagaimana mengkoneksikan itu dia nggak bisa. Saya sebut itu adalah gagal mencangkok di musim kemarau. Masuk pada tahun 80-an ada lagi seminar yang sama. Produknya apa? 4 aspek adat Gorontalo. Ada bukunya, itu tidak salah, tapi produknya hanya sampai di situ. Kita bicara lagi tentang adat itu, tentang upacara. Adat masih literasi. Masih di situ ya. Tahun 90-an ada yang menarik. Bupati Imam Nuriman, waktu itu wali kota Gorontalo ini adalah Pak Ahmad Arbi. Mereka mengumpulkan orang-orang, lalu kemudian menyusun satu lembaga yang disebut dengan Tonulahu Pohalaa Gorontalo. Ya. Itu lembaga. Sesudah itu, tidak ada bunyi-bunyi lagi. Ya. Sampai tahun 2000-an, dan seterusnya, di 2005 baru kemudian ada lagi Dewan. Pemerintah Kota Gorontalo, Pak Medi Botutihe, menginisiasi. Ada seminar dengan mengundang kelompok Lamahu waktu itu, ya, dibawa oleh Dr. Nasir Gibran. Dan kemudian juga Koran Gorontalo. Waktu itu saya PU, pemimpin umum. Lalu kemudian Universitas Negeri Gorontalo. Apa waktu itu diundang, siapa yang tidak kenal di Republik ini namanya Profesor Dr. Yunus Melalatoa dari UI. Ya. Nah, itu datang, dibawa oleh Dr. Nasir. Lalu Profesor Farid Ali, administrasi pemerintah dari Unhas. Profesor Mansur Pateda, lalu ada Pak Medi sendiri bicara, Dr. Honoris Causa Medi Botutihe, lalu ada Dr. Andus Suganda Van Gobel. Mereka membicarakan tentang bagaimana adat itu seperti tahun 71 semua. Itu larikannya dari sana. Sampai di situ dipersoalkan bagaimana air ini harus kita tampung dengan baik. Kita tambah terus dan sebagainya. Kan selama dari 71 itu kita bicara tentang air terus. Bagaimana? Dalam hal ini saya analogikan adat yang dikumpulin itu adalah air. Dikumpulkanlah air atau adat ini dari penjuru semua Pohalaa limo ini. Lalu kemudian ini adat 5 Pohala itu. Tapi ditaruh di wadah mana dia? Tidak ada toh. 95 pada masa Imam Nuriman, ya. Ada Tonulahu tapi nggak jalan. Maka di tahun 2005 itu kemudian diamanahkan oleh seminar itu untuk membentuk Duango Adat Tilohulundalo, diamanahkan
Ketua Badan Pekerja Sementaranya adalah Suganda Van Gobel. Sekretarisnya Dektranus Usman Kaharu MSI waktu itu. Sekarang udah profesor, gitu ya. Nomor 2, dan anggotanya bla bla bla, termasuk saya, wakil sekretaris. Itu ada 9, lalu kemudian ada tim 11 untuk merumuskan kembali. Lahirlah Duango Adat Tilo Hulondalo itu 2005 gitu. Tapi 2005 itu kemudian diam karena ada sesuatu hal. Nah, kita tidak perlu bicarakan di podcast itu. Nanti kita bicara sebentar karena halale otawa haramu tanggul. Iya, ya. Tidak semua harus kita ya. Tidak semua. Ya. Lah sudah ada pengurus Dewan Adat tapi tidak bisa gerak. Sehingga akhirnya nanti tahun 2011 kalau tidak salah bulan Oktober itu Abdullah Tauhid Gobel, adiknya Pak Rahmat Gobel itu pulang dari Jakarta, dia panggil itu pengurus Duango Adat itu. Ada tokoh-tokoh senior lainnya dia. Itu bagaimana ini? Tidak jalan nih gimana ini? Akhirnya kita kemudian bermusyawarah. Di tahun itu kemudian kita pending. Tahun 2012 kita deklarasikan kembali. Kita deklarasikan Duango Adat itu ada. Ketuanya Karim Pateda Dektranus MM Haji. Saya sekretaris jenderalnya. Dan itu Dewan Adat? Itu Dewan Adat yang disebut Duango Adat Tilo Hulondalo kan? Iya. Oke. Nah itu ada sampai sekarang sudah 2 periode, sudah 10 tahun. Nah sekarang pertanyaan Pak Irfan tadi, itu ada lembaga adat. Nah saya dengar perbincangan di beberapa WA group, lembaga adat itu lahir sebagai amanah dari Perda nomor 2 tahun 2016 tentang lembaga adat Gorontalo. Nah, bagus itu. Sekarang tiba-tiba saja pemerintah melek bahwa adat atau Dewan Adat sebagai gelasnya adat yang ditampung dulu dari tahun 1971 sampai 2005 tidak ada penampungannya. Sekarang udah ada penampungannya di Dewan Adat. Tiba-tiba disadari itu di 2023 ini berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2016 mau dibuatkan gelasnya, embernya untuk menampung air ini. Bagus. Bagus. Belum terlambat. Tiba-tiba kalau ini dibentuk pemerintah ya saya tidak tahu siapa yang membentuk. Bagus kesadaran itu. Tetapi jangan lupa pula, kalau yang dimaksud lembaga adat itu kelembagaannya tanpa menyebut lembaga, Dewan Adat Duango Adat itu lembaga adat pula. Dan ini sudah ada, sudah 10 tahun. Begini Sudah 10 tahun ada. Persoalannya Pak Alim, Ya, itulah percakapan kita. Tapi kan di masyarakat umum, masyarakat awam melihat loh, bukan kontraproduktif ini untuk mengurus adat yang objeknya sama. Apalagi ya saya coba menggarisbawahi ini mengurus yang ini pasti di sana harus ada intervensi, ada kekuatan finansial untuk menjalankan ya karya-karya orang tua kita ini yang luar biasa. Di satu sisi pemerintah dalam hal ini membentuk perda yang tanda kutip melegalkan lembaga adat ya, Dewan Adat. Di satu sisi ada lembaga adat. Ini rancu. begini. Kalau saya suka tadi ada satu istilah tuh legal. Ya. Pertanyaannya, apakah Dewan Adat atau Duango Adat itu legal? Kalau ada yang bertanya begitu, saya ingin potong kompas untuk membuktikan dia legal atau tidak. Tuntut aja di pengadilan. Apakah ini legal atau tidak? Ya. Jangan sampai ini ada macam-macam di belakangnya, maka kita lihat. Maka saya ini tanya sebagai akademisi apa nih? Atau sebagai sekjen? Sekjen. Oh, sebagai sekjen Dewan Adat. Wih, Pak Irfan ini luar biasa. Tadi omong sebagai akademisi, tiba-tiba dia belok kanan, sekarang udah jadi kalau sekjen. akademisi pasti Pak akan main di on the track. Tapi saya minta lebih pikiran yang lebih tajam, Pak. Meskipun begitu, saya tetap harus on the track. Harus sesuai norma, ya. Maka saya mau katakan bahwa Duango Adat ini, Dewan Adat, memenuhi ketentuan tata administrasi tata negara di Republik tercinta. Ya. Semua persyaratannya itu ada. Saya tahu karena saya sekjen. Itu kan.
Jadi kalau soal legalitas ada. Yang lembaga itu saya tidak tahu. Karena meskipun seumpama kata, jika ini dibentuk oleh pemerintah, berarti ini lembaga adat atau instrumen adat berdarah biru dari atas. Adat itu urusan rakyat, urusan masyarakat. Ya, nilai-nilainya ada di situ. Negara ini tidak mau campur-campur soal itu. Tapi kalau membina, negara atau pemerintah harus membina lembaga adat ini. Tapi yang itu saya tidak tahu. Makanya saya tidak komentar banyak-banyak soal lembaga adat. Saya tidak tahu itu apakah dibentuk oleh pemerintah atau memang betul-betul itu berdarah biru. Tapi yang saya mau katakan bahwa Duango Adati Loh Gorontalo itu dikukuhkan oleh para bate. Jadi legitimasinya ada pada masyarakat. Secara hukum memenuhi ketentuan hukum, tapi dia dikukuhkan oleh bate. Dan pengakuannya oleh masyarakat adat. Ya. Dan dia dibentuk bila dia pohalaa, bila dia duluhupa Loh Gorontalo ya. Dia tidak dibentuk di istana Duango Adat ini. Itu aja dulu. Saya tidak tahu ya, saya makanya membatasi komentar-komentar. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan tajam dari Pak Irfan soal yang boleh saya komentari sebagai apakah akademisi atau sebagai sektor dewan. Persoalannya begini Pak Alim, ketika itu katakanlah dalam tanda kutip terintervensi, katakan demikian ya, dalam tanda kutip, pasti akan keluar itu hal-hal yang tidak yang kita harapkan. Sebagai contoh, pertanyaan saya kembali ke pertanyaan tadi. Setiap pemimpin itu di Gorontalo yang formal, bupati, wali kota, gubernur, kita kasih gelar adat. Pulanga. Tapi itu dipantau terus oleh adat. Ya. Ketika berbuat salah ditarik. Mestinya Harus begitu. Dan ini hanya bisa mampu dibuat oleh orang-orang yang tidak terintervensi. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Gorontalo. Masyarakat Gorontalo sekarang cerdas. Ya. Dan mereka tahu menjawab pertanyaan itu. Yang kami jaga begini. Jangan itu hanya sebagai untuk membackup dalam tanda kutip lagi membackup atau sekedar mengamini. Karena kalau sudah menggunakan kata adat ini bagi orang Gorontalo sangat sakral. Sakral, yes. Sakral ada dalam darah orang Gorontalo. Ya. Kalau sudah sebut adat, pasti orang Gorontalo dengan yo. Nah, ini yang kami jaga, masyarakat jaga. Ya. Apa komentar Bapak? Duango Adati akan menjalankan pakem adat itu seperti apa adanya. Adat itu bukan komoditi. Apakah komoditi kekuasaan atau komoditi pernik-pernik yang lain? Iya. Dia harus kembali ke yang sesungguhnya. Itu yang mau dijalankan. Nah, oleh karena itu di dalam struktur Duango Adati, para pengurusnya itu tidak harus terkait-kait ada pemerintah di dalam. Ya. Itu semua kalau ada, pernah misalnya Pak Karim, pernah Sekda, tapi tidak lagi. Gitu. Itu ada persyaratannya di situ, gitu ya. Karena seperti yang penjelasan Bapak, bahwa setinggi-tingginya ilmu ada abu yang paling di atas, adat yang paling di atas. Ya. Setinggi-tingginya pengetahuan, adat yang paling di atas. Dia ini akan terabsorpsi kalau kita ada intervensi. Itu namanya konflik interest. Ya. Jadi kalau ada yang begitu, itu akan ada konflik interest. Oleh karena itu jauh-jauh hari Pak Suganda Van Gobel almarhum, yang ketua atau pendiri pertama ya, waktu itu tim 11, saya juga ada di situ bersama Pak Abdullah Bobihu almarhum, Ibrahim Buloto almarhum, Awelihu almarhum, Deka Usman almarhum, udah banyak almarhum. Mereka cermat dan sangat menguasai adat. Mereka bilang, oh dia diliti ya, oh dia tamu ali memasuk teater itu. Ya. Sehingga supaya tidak ada yang disebut oleh ada anak kita ini konflik interest yang menimbulkan mereka bote olot tabti olango tem tapi politika itu yang harus dijaga paling begitu, itu yang harus dijaga ya. Dan ada fakta sekarang, saya tidak perlu disebut ya. Ada fakta sehingga ini kan bisa mencederai lah adat Gorontalo yang sangat tinggi ini. Saya hanya prihatin dan miris bagi kalangan yang melek adat, tahu praktek adat. Jangan bohong-bohongi masyarakat itu dengan cara-cara seperti itu ya. Jangan bohong-bohongi mereka gitu ya. Kalau kita menyadari itu ada begitu, ada konflik interest yang kata Pak Irfan tadi, harus on the track,
ya bikinlah on the track, bikinlah sebenarnya gitu ya. Ya, Duang Adat ini udah 10 tahun. Ya, tadi saya ngobrol dengan Pak Wali Kota Martin di masjid sebelum Jumat dimulai. Oh, lembaga adat, kata Pak Martin, Dewan Adat itu lembaga adat. Kelembagaannya, oh iya bilang saya, Pak Wali Kota kan doktor antropologi, ngerti sekali soal itu. Siap Pak Wali, benar. Ya itulah, jadi Duang Adat itu tuh kelembagaan adat, itu juga yang boleh masuk dalam pengertian lembaga adat dalam Perda nomor 2 tahun 2016. Saya masyarakat di bawah Pak Wali Kota ini tak ualo data pulangannya dan menjabat wali kota dan dokter antropologi. Paham Tapi beliau. saya setuju itu Pak. Kalau kita lihat dari kajian antropologi itu betul itu. Iya. Apa yang dipakai oleh Pak Martin itu. Betul. Saya ingat betul. Makanya saya lihat, Ya. saya Itu salut. cerdas itu. Yes, Secara antropologi cerdas itu. betul. Ya. Pak Wali Kota menginterpretasi itu. Ya. Menginterpretasi seperti itu. Ya, dia tidak salah, dokter antropologi. Ya. Panjang lebar ini paling luar biasa. Saya saja hampir stagnan, tidak bisa bertanya apa-apa nih. Begini Pak, untuk di akhir-akhir pembicaraan kita, kan Gorontalo salah satu daerah adat yang diakui oleh negara. Ada sekitar 13 atau 19. 19 ya? Van Vollenhoven ya. Van Vollenhoven. Ya. Dan itu sampai detik ini dikuasai masih diakui. Di mana-mana saja kita berada, mau di Sumatera, di Kalimantan, pasti Gorontalo ya. Ada konotasi Gorontalo itu adatnya. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, mungkin ini di akhir-akhir pembicaraan kita, bagaimana kita menjaga adat dan budaya kita yang sudah mendapat apresiasi yang luar biasa ini dari sisi akademisi dan dari sisi sekjen. Pertama, masyarakat adat Gorontalo itu harus menyadari sejarah itu semua. Menyadari sejarah itu penting, bahwa ada harta karun yang tak ternilai yang harus dijadikan pedoman, arah. Bahasa Gorontalonya uudu titimenga lopol utia tobanga meloti di olomo. Apa itu? Adat. Adat apa tuh? Adati hula-hula atau saraa hula-hula atau Qur'ani. Satu itu. Kedua, semua masyarakat adat Gorontalo, tak ada yang terkecuali ya. Apakah dia pemangku adat, saya sebagai orang kampus, ataukah pemerintah, Pak Irfan, siapapun, itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk merapatkan saf, meluruskan saf, menata adat ke depan itu berdasarkan adat bersendi sara bersendi Quran. Ingat, adat ini jangan hanya aksesoris. Ketika kita butuh menyebut macam-macam, berbusa-busa, kita berpidato menyebut serambi Medina, adat bersendi sara bersendi Quran. Balik kanan kita cerita kita lain lagi. Kalau itu yang terjadi, itu pengkhianat adat yang pertama. Gitu ya. Saya geram, makanya saya harus keras ngomong itu. Kita harus serius, meskipun saya misalnya bicara itu bukan, atau mungkin Pak Irfan yang cinta sekali itu, bukan orang yang sempurna, paripurna soal itu. Ya, kita taruh itu di depan sebagai titik tujuan yang harus kita tuju dengan on the track. Jangan kiri kanan. Niat kita fokus untuk adat. Dua hal ini didasarkan atas keikhlasan yang tulus. Kalau tidak ada keikhlasan, siapapun itu, apakah dia punya pangkat, jabatan, harta, dan apapun, tidak mau jadi ini barang. Yang ada adalah konflik interest. Ya. Nah, kalau dia benar ikhlas, di situ odutua lo pengorbanan. Di atas pengorbanan itu berlaku batanga pemaya, nyawa podungala, arata potembulu. Ulipu yang dia masuk ulipu adat podulua openu dan putih tulalo bodila mau putih bayang, lebih baik mati daripada hidup hina. Itu aja yang menjadi persoalan Pak, sebagai closing statement Bapak, yang menjadi persoalan adat ini bukan semacam dalam tata negara kita adalah hukum positif ya. Orang pasti akan mengatakan ngapain kalau kita langgar ini. Closing statement Bapak untuk jawaban saya terakhir, pertanyaan saya terakhir. Oke. Jempol untuk Pak Irfan. Orang siapapun itu, masyarakat siapapun itu,
tidak pernah menjadi dewasa jika tidak belajar sejarah. Jika masa Gorontalo mau jadi anak-anak terus dalam konteks itu, lupakan aja sejarah dan bermainnya di PC-PC. Terima kasih Pak Alim. Thanks. Saya Abah Warkop, YouTube channel Gorontalo, merasa berbangga, bersyukur bisa membahas persoalan ini. Dan saya menganggap ini Pak bukan hanya satu kali. Saya anggap ini ada part pertama karena ada pertanyaan saya Pak. Adat bersindikan Sara, Sara bersindikan Kitobula. Bukan adat bersindikan Sara, Sara bersindikan Al-Quran. Quran, Kitobula itu Quran. ASK. Tapi di umum dianggap Kitabullah. Karena pemahaman Kitabullah dengan Quran lain. Saya mau tanya, mau sambung? Untuk part kedua. Itu yang saya bilang. Untuk part 2. Dan nanti di sebentar Pak, untuk part 2, Abah Warkop, permisi Abah Warkop, saya akan masukkan peranan Kodi dalam lembaga adat, dalam adat. Kalau begitu kita ajak Kodi juga sama-sama. Iya. Karena mengapa? Saya Abah Warkop, orang merasa bertanggung jawab. Leluhur saya adalah Gorontalo, ingin mengangkat. Masya Allah, Masya Ingin Allah. mengangkat Gorontalo ini Masya Allah. dari perspektif ini. Ya, Mudah-mudahan Pak Alim masih bisa bersedia untuk part kedua. untuk yang begitu, anytime, anywhere. Anytime. Oke, Nah. thanks you. Forever. Forever. Oke Pak, terima kasih. Salam sukses Pak. Sehat dan sukses selalu. Ya, Wal maafu, Pak Irwan ya, Abah Warkop. siap. Oke sahabat Abah Warkop, demikianlah perbincangan luar biasa dan sangat cerdas dari salah satu cendekiawan Muslim, akademisi Gorontalo, bahkan budayawan Gorontalo yang kita miliki, Bapak Alim Niode. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam sukses, salam kebangsaan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.